Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Tanto Wirantanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita akan belajar cara membuat atau merakit drone FPV seperti ini. Ya, ini biasa disebut micin atau micro drone ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, sangat simpel. Komponennya adalah seperti ini. Untuk pembelian komponen ya, yang pertama ini flight controller. Anda bisa pilih beberapa ya. Ada Raja Wali Hub ya, Raja Wali Hub. Bisa juga flight controller speed racing ya, speed racing F3. Kalau kita cari ya FC flight controller, misalnya yang Raja Wali Hub dulu ya, Raja Wali. Ini Raja Wali Hub ada beberapa yang di apa? Kalau beli di FPV Militan bisa juga, cuman dia flashnya flash pabrik ya, bawaan pabrik. Kalau mau beli yang flash custom bisa beli di Marandika doang. Ini ada flash ulang, cuman harganya beda ya. Ini kalau yang di yang di FPV Militan kita cek coba ya. Kita cari di home ya, yang di Marandika doang. Ini kalau kita di Marandika doang bisa ini cek flight controller. Kalau flight controller nggak ada, kita cek FC Raja Wali. Nah ini harganya segini ya. Ini kita bisa request flash, misalkan untuk arming channel berapa, untuk mode acro channel berapa, bisa request di situ ya. Kemudian kalau di FPV Militan ya, beli di FPV Militan ini dulunya ini ya, ini cabang dari toko heli, harganya lebih murah ya, harganya segini ya di FPV Militan. Nah ini untuk yang bawaan pabrik ya, pindah mode terbangnya harus pakai kode di stick ya. Jadi pakai kiri bawah itu untuk pindah ke mode acro, kalau kanan bawah untuk pindah ke mode angel. Jadi nggak bisa pindah mode saat terbang, nggak bisa. Jadi pindah modenya harus saat di bawah, saat sudah landing ya. Atau yang pilihan yang lain ya, bisa juga pakai FC ini ya, apa, speed racing FC speed racing. Cuman yang jual jarang ya, mudah-mudahan saat Anda nonton video ini masih ada. Ini F3 Apple Speed Racing. Ini bisa disetting lewat beta flight ataupun clean flight. Jadi lebih gampang ya, nggak perlu di flashan ya. Cukup colok ke komputer, lalu bisa kita setting di beta flight atau clean flight ya. Protokolnya menggunakan protokol DSM ya, DSM atau Devo ya. Di JP 4-in-1 ini DSM sudah tersedia, ada ya, jadi bisa connect ke remote multi protokol.
Sini sebenarnya ada beeper, tapi beepernya nggak tahu dipasangnya kemana ya. Jadi kalau lihat di flight controllernya ada fitur beeper ya. Dan saya cari pin out dan lain-lain belum nemu. Jadi beepernya belum saya pakai. Oke, yang itu yang pertama. Yang kedua, komponen yang kedua adalah casing ya, atau frame. Frame. Frame juga bisa beli di FPV Militan atau di Arema Toys ya, tapi yang murah ini di Arema Toys. Harganya hampir separohnya. Harganya separohnya ya. Barangnya sama, saya udah beli dua-duanya, barangnya sama, mau di Arema Toys mau ataupun di FPV Militan. Jadi saya lebih rekomendasi ke Arema Toys ya. Ini sudah dapat kanopi 2 biji ya. Kemudian motornya pakai motor King Kong, ya, beli 2 pasang ya. 2 kiri, 2 cewek, 2 cewek ya. Jadi harganya 2 kali yang ini ya. Setelah itu beli juga kamera TX06 ya, TX06 atau kamera yang lain ya, TX06. Untuk TX06 saya rekomendasikan beli di Jasopit ya. Harganya lebih murah dibanding yang lain. Kamera TX6 beli di Jasopit ya. Setelah itu baling-baling ya, baling-baling yang bagus tuh merek Gemfan. Nanti saya kasih linknya ya. Harganya 30.000 per 4 pieces. Kemarin ada yang jual 30.000 8 pieces ya, dua pasang di Buaya Aerotech, tapi saya barangnya belum datang. Jadi ini bener nggak nih 30.000 ini isinya 4 CW 4 CCW. Nanti kita lihat nih, barangnya belum datang. Oke, bahan-bahannya itu aja ya, tinggal nanti kita rakit ya. Ikutin cara rakitnya seperti apa, kita ikuti terus videonya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Halo, yang pertama flight controller ya. Tadi seperti sudah dijelaskan di link pembelanjaan di gambar ya. Ini flight controller Raja Wali Hub. Ini kondisinya sudah rusak ya. Sudah kebakar, angus, bau gosong ya. Seperti ini. Untuk yang speed racing, flight controllernya warnanya hitam ya, bukan kuning. Penampakannya, nah ini ya, baru saya buka. Jejreng. Nah, kelebihannya ya, kalau di flight controller Raja Wali Hub ini belum disolder ya, konektornya belum disolder, jadi kita harus nyolirin konektornya satu persatu. Sedangkan di speed racing F3 Evo ini ya sudah disolder ya, jadi tinggal pakai saja, baik itu konektor ke motor maupun konektor ke baterai. Flight controller ini juga sudah dilengkapi dengan USB, konektor USB, jadi bisa connect langsung ke SpeeDB, ke apa, ke semua flight konfigurator ya, kayak SpeeDB ataupun sampai lupa ya, SpeeDB, Betaflight ataupun CleanFlight ya. Jadi berbeda dengan Raja Wali Hub yang bisa kalau mau kita robah-robah harus di flash ya. Kalau yang ini enggak langsung flash ya, tinggal di config aja. Untuk frame Anda bisa pilih yang 65 mm seperti ini atau yang 75 mm. Ya, kalau 65 mm Anda beli motor ukuran 716 ya, sedangkan kalau Anda beli yang frame 75 mm Anda beli motor ukuran 820. Cara masukin motornya gimana? Nah, cara masukin motornya gini ya.
tinggal kita masukin dari arah atas. Nah, ini perbedaan antara motor 716 dan 820 ya. Diameternya selisih 1 mili ya. 7 mili dan 8 mili, dan panjangnya selisih 4 mm ya. 820 ini artinya 8 mili diameternya dan panjangnya 20 mili. Sedangkan 716 berarti 7 mili diameter, panjang 16 mili ya. Untuk yang 716 ini yang merek Raja Wali Hub ya, kan ada dua ya, ada yang Betaflight, ada Raja Wali Hub. Tuh yang Raja Wali Hub ini cukup kencang ya, KP-nya 19.000, sedangkan yang Betaflight KP-nya hanya 17.600. Jadi ada beda walaupun sama-sama 716 ya. Jadi kalau mau main kebut-kebutan pakai 716 Raja Wali Hub. Nah, untuk baling-baling ya, ini ada dua, putar kanan atau CW dan putaran searah jarum jam atau CW, dan putaran berlawanan arah jarum jam atau CCW ya. Untuk yang CW itu dipasang di kiri atas dan kanan bawah ya. Ini semua diagonal ya, seperti ini putarannya, arah putarannya harus seperti itu. Ada dua warna ya untuk kabelnya, hitam putih dan biru merah ya. Untuk yang hitam putih dipasangnya di kanan atas dan kiri bawah, sedangkan yang merah biru sebaliknya ya, yang kosong nanti pakai merah biru ya. Kemudian ini rubber ya, rubber untuk vibrator ya, untuk peredam getaran. Ini sangat penting ya, karena kalau kualitas rubbernya jelek atau Anda nggak pakai rubber, nanti kameranya nggak stabil dan drone juga terbangnya sedikit goyang-goyang ya, nggak stabil. Jadi Anda wajib menggunakan rubber. Rubber ini biasanya sudah satu paket dengan pembelian flight controller maupun pembelian frame ya. Jadi kalau Anda beli frame pasti udah dapat rubbernya juga. Kalau misalnya rubber pengen yang lebih bagus ya beli terpisah seperti itu ya. Kemudian untuk kanopi ya, ini beli frame 75 mm sudah gratis 2 kanopi seperti ini ya. Kanopi yang lama masih belum pakai, tapi sayangnya kanopi ini lubang untuk kameranya kecil ya. Jadi kalau Anda isi dengan TX06 ini nggak muat ya, harus Anda gedein dulu lubangnya ya. Tapi kalau Anda isi dengan kamera-kamera yang kecil kayak Cadix BB Ratel 2 itu cukup yang masuk, atau kamera-kamera lain yang bisa ulirnya dicopot, yang bisa copot lensa itu bisa juga. Hanya Letnandi yang berhasil selamat, sementara tentara lainnya habis dimakan oleh monster yang ada di dalam raksasa. Anda bisa pilih ya, sesuai budget yang Anda mau pakai TX06 atau mau pakai Cadix BB Ratel ya. Nah, kalau TX06 ini sudah terintegrasi dengan VTX, sedangkan kalau Anda beli Cadix BB Ratel atau Cadix A atau yang lain, itu Anda harus beli lagi VTX nya. Saya menggunakan VTX bawaan reptil ya, bekas reptil yang nggak kepake. Jadi daripada dibuang atau dijual, mending saya pakai di micin. Dalam latihan melepas dan merakit senjata, salah satu anak bernama Esol selalu. Ini ada beberapa contoh kamera ya untuk FPV. Yang ini adalah TX01 ya, TX01. Tapi ini sudah saya ganti itunya antenanya dengan microfiche. TX01 ini lumayan murah ya, harganya di bawah 200.000 ya. Cara pasangnya seperti ini ya, tinggal dimasukin ke antenanya ke lubang itu, kemudian masukin. Cuman bodinya ya ini nggak muat, terlalu lebar ya. Anda harus pakai kanopi yang lain yang muat ya. Yang cocok untuk kamera TX01 ini kanopi yang ada di bawah itu ya, yang warna merah ya, yang saya pakai buat yang 65 mm. Jadi
kanopinya harus ganti. Sedangkan TX06 ini bodinya muat tapi lensanya yang nggak muat, jadi Anda kalau dorong ini nggak bisa mentok, harus Anda gedein dulu lubang untuk lensanya ya, karena ini lensanya nggak bisa dicopot, udah permanen seperti itu ya. Jadi saya sarankan pakai TX06 dengan memperbesar lubang kanopinya ya, bisa pakai gunting, pakai cutter, atau pakai yang lain, pokoknya digedein aja lubangnya ya. Kalau mau pakai TX01 bisa juga ya, pakai yang merah ini ya. Jadi Anda harus beli ekstra kanopi kalau seperti itu. Oke. Sekarang yang jadi PR untuk kita saat ini adalah power supply untuk kamera ya. Karena kamera ini butuh power supply, kamera maupun VTX ya. Kalau Anda pakai VTX dan kamera terpisah seperti ini, ataupun kamera yang AIO ya, ini bisa juga supaya lebih stabil pakai step up nya. Cuman powernya ini untuk yang speed racing sedikit bermasalah ya, karena colokannya langsung ke PCB konektornya. Nah, gimana cara ngakalinnya ya, supaya kita tidak merubah atau tidak perlu memodif PCB-nya ya. Kita bisa pakai konektor seperti ini ya, konektor PH2 ya, PH2 mili ya, konektor PH2 mili. Ini harganya hanya 2000 perak saja ya, linknya bisa Anda cek di deskripsi. 2000 rupiah sudah dapat male dan female, itu sudah dapat satu pasang ya. Jadi ini bisa kita akali ya, yang female buat masuk ke colokan ya, dan yang male buat ke baterai ya, buat ke baterai. Sedangkan yang ke kamera tinggal kita solder atau kita lilit aja ya, langsung ke situ. Dan jangan lupa pakai isolasi ya, dan sebaiknya jangan pakai lakban, tapi pakai isolasi kerut ya. Kalau saya solder aja ya, kita solder dulu. Oke, sekarang kita coba pasang flight controllernya ya, kita pasang ke frame ya. Dan ini kabelnya sudah jadi ya. Konektornya kita coba pasang ke frame ya. Flight controller ini harus keredam ya, keredam dengan rubber ya, jangan sampai langsung masuk ke lubang baut ya, harus benar-benar teredam. Kita coba pasang ya. Ini bagian samping kiri kanan ya, dan ini bagian depan yang ada runcingnya belakangnya. Coba kita pasang. Kok seret? Something wrong, ada yang nggak pas ini ya. Biasanya klek gitu, kok ini agak berat. Semuanya harus kejepit rubber ya, jangan sampai ada yang nggak kejepit ya, karena akan berpengaruh pada kestabilan terbang drone Anda. Ini kayaknya lubang belakang nggak bisa ini ketutup konektor PCB. Jadi kalau kita pasang ya, depan dapat, kiri dapat, kanan dapat, tapi bawahnya enggak ya, nabrak ke konektor baterai ya. Jadi lubang bautnya nabrak konektor baterai, nggak pas, harus dikalahkan ya. Jadi harus kita modif. Gimana caranya supaya masuk ya, jadi lubang baut yang belakang ini harus kita patahkan atau kita buang. Nah, ini frame sudah saya potong ya teman-teman, bagian belakangnya sudah nggak ada bautnya lagi ya. Kita modif supaya flight controllernya bisa masuk ya, tadi berat banget ya, ternyata mentok ya. Supaya bisa masuk ya, kita coba masukkan sekarang. Nah, udah pas ya, udah bisa.
ya. Tinggal pasang konektor motor dan kameranya ya. Maaf ya, biar nggak terlalu lama videonya, jadi ini video pemasangan apa konektor saya percepat 5 kali lipat ya. Kata orang ini mainan, bagi gua ini balapan. Pakai Googlemu, colok bateraimu, persetan kata orang, ayo kita balapan. Kata orang ini mainan, bagi gua ini balapan. Pakai Googlemu, colok bateraimu, persetan kata orang, ayo kita balapan. MDRI, 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 Microground Race. MDRI, 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 Race everywhere. MDRI, 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 Microground Race. MDRI, 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 Race everywhere. MDRI, 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 Microground Race. MDRI, 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 Race everywhere. MDRI, MDRI, Sekarang waktunya kita pasang kanopi dan kameranya ya. Kabelnya sudah jadi, tinggal pasang ke konektor ya. Dan coba pasang baterai ya. Jadi ini satunya buat baterai, satunya buat konektor ya, dan lainnya masuk ke kamera ya. Kata orang ini mainan, bagi gua ini balapan. Pakai Google. Oke, setelah selesai rakit, kita harus konfigurasi mode terbangnya di clean flight ya. Kalau pakai beta flight nggak bisa karena versinya terlalu jadul ya. Pakai clean flight ini colokin, nggak perlu pakai baterai ya. Tanpa baterai, kecuali mau ngehidupin motor, mau ngetes motor harus colok baterai. Ini nggak kuat. Colokin, kemudian buka Chrome ya. Buka Chrome, buka aplikasi, ini aplikasi Chrome ya. Install Clean Flight ya. Bisa dibuka di cleanflight.com. Nah, setelah terbuka kita ikuti langkah-langkahnya. Terus langsung klik connect ya. Gak usah colok baterai ya. Nah, di setup ini kita bisa tes kemiringan drone sama enggak ya. Kita goyang-goyang, miring-miring ya. Miring ke depan, bener nggak miring ke depan ya. Ini harus sama. Kalau misalkan beda kemiringannya, artinya Anda salah pasang PCB, ngadepnya salah. Kemudian klik port. Nah, di sini yang paling atas ini port untuk komunikasi ke clean flight atau beta flight ya. Kemudian yang UART 1 dan UART 3 ini untuk komunikasi ke RX atau receiver. Kemudian di configuration, di ESC motor Anda harus pilih bracket ya. Kemudian ini nilai saat arming, ini tertinggi, saat putaran motor tertinggi maksimal berapa ya, patokin. Dan ini saat disarming nilainya berapa, dinilai minimal ya, dinilai 1000. Kemudian ini dibuat 0 semua ya, 3D juga dibuat 0 karena nggak bisa ya. Kemudian arming ini kalau Anda mau kebalik terus berhenti putarannya, artinya tidak bisa akro ya. Ini di kurang dari 180 derajat, misalnya di 30 derajat atau yang lainnya. Tapi kalau sudutnya melebihi 30 derajat, artinya dia nggak akan bisa arming. Kalau bebas mau ngadep seperti apapun bisa arming, set 180 derajat sesuai keterangan sini ya. Kalau di set 180 derajat artinya tidak di limit ya. Setelah itu klik save and reboot. Nah, setelah di sini nanti kita masuk ke mode ya,
fly mode, Anda pilih mode terbangnya. Di sini ada 3 aux ya untuk flight control yang ini, 3 aux. Arming di aux berapa? Aux 1 ini artinya channel 5 ya, aux 2 channel 6, aux 3 channel 7. Untuk mode angel kalau tidak disebutkan artinya itu mode acro. Saya setting 3 mode ya di aux 3 ya. Posisi pertama di angel, kedua di horizon, yang ketiga pakai air mode. Air mode ini mirip acro, hanya saja dia lebih halus ya, lebih halus dibanding acro. Jadi saya pilih air mode aja dibanding acro. Dan Anda juga bisa pakai fitur yang lain ini ya, mode-mode yang lain. Jika memang ada aux lagi, misalkan di sini aux 2 nggak kepake, kita bisa pakai mode misalkan head free, tapi saya nggak suka ya head free, atau untuk file save dan lain-lain. Hanya saja kalau file save di sini kan tidak ada GPS, file save-nya hanya bisa milih yang landing. Jadi file save-nya ada 2, jatuh atau landing. Nah, kalau landing kita harus sebutkan nilai throttle-nya berapa untuk turun. Saya set di 1300. Kalau drop ya jatuh. Jadi saya menghindari jatuh ya. Kalau misalkan lost RX, drone-nya landing, turun perlahan. Kemudian receiver ya, kita konekin ke receiver. Kemudian ini untuk yang flight controller ini channel mapnya harus diganti ya, karena throttle sama yaw-nya nggak tahu kenapa tutup. Jadi kalau kita gerakan throttle, yang gerak malah yaw. Saya nyalain remote-nya. Nanti kita juga bisa set suara ya di remote. Sudah connect. Ini throttle ya atas. Jadi channel map ini diganti ke RAET 1234 supaya ini sama. Anda juga bisa lihat gerakannya benar atau enggak ya, gerakan drone-nya. Kalau digerak-gerakan nanti drone-nya kan ikut miring. Kalau putar, benar enggak putarnya ke arahnya sesuai keinginan kita atau enggak. Setelah itu Anda klik save. Save. Yang perlu disetting hanya itu saja, yang lainnya tidak terlalu penting ya, kecuali mungkin kalau Anda ingin ganti-ganti PID, Anda juga bisa ganti ya. PID ini harus melengkung ya, kalau lurus jelek, melengkung seperti ini. Anda bisa diganti nilainya dari sini, tinggal naik turun. Saya suka yang seperti ini. Nanti kalau misalnya kurang pas bisa di setting ulang di remote-nya ya. Dari grafik remote bisa kita setting. Oke, sekarang tinggal kita tes terbang.